bagaimana sih menemukan ide cerita. Nah, yang pertama yaitu berbanyak membaca buku. Semuanya suka baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sudah ada yang kenal kan sama Ustazah yang anak-anak menulis? Pasti sudah tahu kan ya? Sudah tahu, Rehan sudah pernah. Yang belum tahu ya, kenalan lagi. Perkenalkan, nama Ustazah Syamsa Midar Laksmiasa. Cukup dipanggil Ustazah Syamsa atau Bu Syamsa. Nah, kalau cari Bu Syamsa itu gampang. Masuk TMD terus lihat sebelah kanan. Nah, nanti langsung kelihatan ada Bu Syamsa di situ ya. Nanti kalau masuk sekolah ya udah pada kangen kan? Mungkin tahu sih. Iya. Udah pada kangen kan? Ya. Ya, biasanya kita ketemu di kelas menulis ya. Sekarang sudah 1 tahun lebih ini ya, nggak pernah ketemu. Oke, langsung aja, nggak perlu berpanjang lebar lagi. Materi pertama ini yaitu tentang bagaimana cara menemukan ide menulis cerita. Nah, sebenarnya tadi sudah disinggung sama Ustazah Alia tentang bagaimana sih menemukan ide cerita. Nah, yang pertama yaitu berbanyak membaca buku. Semuanya suka baca buku? Suka. Dari baca buku itu nanti kita bisa dapat banyak inspirasi. Nah, contohnya Ustadz Mulyanto itu karena Ustadz Mulyanto juga suka baca. Nah, dari banyak buku yang kita baca, nanti akhirnya kita dapat inspirasi. Oh, ini ceritanya begini. Wah, kalau ini nulis yang seperti ini, tapi ceritanya nanti berbeda, pasti bagus gitu ya. Tapi tetap nggak boleh plagiat. Apa itu plagiat? Mencontek kayak orang lain. Jadi boleh menjadikan ya mencontek atau meniru tulisan orang lain. Nggak boleh ya, tetap hanya dijadikan inspirasi, nulis pakai kata-kata kalian sendiri. Nah, dari cerita itu tadi, misalkan ceritanya tentang sepatu yang bisa mengeluarkan api itu nos. Nah, yang kayak gitu terus orangnya bisa terbang gitu kan, misalkan. Next Pak Mun. Nah, kemudian dari situ kalian menghayal atau berimajinasi. Wah, kalau lebih bagus nggak cuma sepatu aja yang bisa kayak gitu, tas juga nanti bisa terbang kayak gitu. Apalagi anak-anak usia kalian itu imajinasinya lagi bagus-bagusnya gitu, lagi tinggi-tingginya gitu. Contohnya kayak Kak Sultan itu yang sudah kelas 6 itu, wah itu imajinasinya luar biasa sekali itu. Bisa pernah baca ceritanya Kak Sultan, wah di luar pikiran orang dewasa gitu. Anak-anak bisa nulis sekreatif ini ya. Nah, kalian juga pasti bisa. Yang penting banyak-banyak baca buku, kemudian dikembangkan, berimajinasi, kemudian menghayal-menghayal yang positif-positif, yang nanti bisa jadi cerita gitu. Next. Nah, selanjutnya mengamati sekitar. Nah, mengamati sekitar itu berarti kita tidak boleh apatis. Apatis itu apa sih? Nah, apatis itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, misalkan diajak sama bunda, sama mamanya belanja gitu. Jangan cuma fokus main HP gitu. Nah, kita lihat sekitar gitu. Itu nanti bisa juga jadi misalkan lagi belanja ke swalayan atau kemana. Terus kemudian kita ngelihat ada bapak-bapak atau kakek-kakek pengemis gitu. Nah, dari situ nanti bisa muncul ide cerita gitu. Wah, kasihan ya kakeknya gitu. Nah, dari situ nanti kalian bisa tuangkan dalam sebuah tulisan gitu. Atau misalkan ngelihat sebuah kejadian lucu. Nah, itu juga bisa dituangkan. Yang penting rajin-rajin nulis ya. Next. Nah, selanjutnya menulis pengalaman diri sendiri atau teman. Ini yang paling sering. Kalian apa nulisnya pengalaman? Pasti pengalaman liburan, ya kan? Itu pasti sering sekali kalau disuruh nulis, pasti nulisnya pengalaman liburan gitu kan. Seru-seru sekali gitu kan. Padahal pengalaman yang lain juga pasti banyak sekali. Misalkan dari pengalaman hal simpel. Lagi mau ujian, ternyata alat tulisnya ketinggalan, nggak bawa pensil, nggak bawa kotak pensil itu. Nah, itu kan di situ bingung gitu. Nah, dari hal kecil itu aja bisa jadi sebuah cerita gitu. Nah, nanti tinggal dikembangkan lagi gitu. Gimana panik-paniknya, ini kertas ujian udah mau dibagiin tapi kok
nggak ada yang mau minjemin pensil gitu. Akhirnya bingung, sudah sampai mau nangis, misalkan gitu. Akhirnya bilang ke ustazahnya, nah misalkan, terus sama ustazahnya, oh akhirnya dipinjemin gitu. Nah akhirnya kan lega gitu. Jadi ceritanya yang panik-panik tadi akhirnya bisa lega, udah hampir nangis, ternyata dapat pertolongan dari ustazahnya, misalkan gitu. Nah itu pengalaman dari diri sendiri. Misalkan pengalaman teman, nah, pengalaman teman juga bisa ditulis. Nah nanti misalkan temannya punya cerita apa, sudut pandangnya pandang orang pertama atau tetap sudut pandang orang ketiga begitu. Terakhir menulis hobi. Semuanya punya hobi di sini? Punya. Hobinya apa? Punya Rehan. Baca. Nah dari hobi itu kalian bisa nulis cerita banyak sekali. Ada yang ikut cooking class, bisa diceritakan pengalaman hobi memasaknya, masak, hobi apa yang lainnya. Ada juga yang hobinya bikin robot, nah yang ikut robotika, ekskul yang akhirnya menjadi hobinya bikin robot tempur. Wah, nah itu bisa diceritakan itu gimana bikin robot tempur, nah kayak gitu. Atau yang lain-lain mungkin yang hobinya bikin vlog di YouTube, nah itu juga bisa dijadikan cerita gitu. Jadi ada banyak sekali untuk hal-hal yang bisa dijadikan untuk ide cerita gitu. Nah di sini yang disampaikan sama Bu Samsa hanya sedikit. Nanti kalian bisa mengembangkan lebih luas lagi. Nah, tapi semua ide itu tidak akan berjalan kalau kalian nggak mulai menulis gitu. Jadi setiap dapat inspirasi apa gitu, kalian sudah harus mulai untuk menulis. Misalkan melihat sebuah kejadian yang amazing gitu ya. Kalau nggak ditulis juga percuma, tidak akan menjadi sebuah cerita gitu. Atau misalkan punya pengalaman yang sangat menarik, pengalaman atau misalkan yang sedih, kalau nggak ditulis juga nggak akan bisa menjadi sebuah cerita. Jadi yang pertama dilakukan adalah harus harus mulai untuk menulis gitu. Jadi sudah kepikiran untuk idenya. Nah nanti dari ide itu, nanti dilanjut ke opening akan dilanjut oleh Ustadz Mulyanto. Begitu ya. Setelah ide ini akan dilanjutkan opening oleh Ustadz Mulyanto. Cukup sekian dari Ustadzah Samsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Sekolah Teladan Nasional. Cambridge Assessment International Education. Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta dan dapatkan subsidi biaya pendidikan untuk periode pendaftaran September sampai Desember 2020. Beasiswa bagi hafidz Quran dan siswa berprestasi nasional internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBDB 2021-2022 WA ke 0822 2385 4040 0822 2385 4040 atau klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. The truly 21st century Islamic School.